Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita. Semoga antum dalam keadaan semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dapat kembali antum memaksimalkan untuk mengikuti pelajaran di sekolah kita ini, ya. Baik anak didik sekalian, seperti jadwal biasa di hari Senin, di pagi hari Senin, ya, kita akan belajar matematika, ya, di pelajaran daring kita. Baik anak didik sekalian, mari kita lihat, ya, kita siapkan, ya, antum siapkan alat tulis dan buku tulis antum, ya, biar bisa antum tulis apa-apa yang penting, ya, dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak didik sekalian, minggu lalu ini merupakan pertemuan ketiga kita, ya, di tengah semester kedua, di semester awal dari antum kelas 8 ini, ya. Baik anak didik sekalian, minggu lalu sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu kita masuk ke bab yang baru, yaitu persamaan garis lurus, ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang persamaan garis lurus, mengenal persamaan garis lurus, ya kan, menggambar persamaan garis lurus. Kemudian kita minggu lalu juga udah mempelajari tentang gradien, ya, kemiringan dari sebuah garis lurus, ya kan. Di sini rumusnya kemarin udah kita dapat rumusnya, udah kita buat contoh, ya kan. Contoh kemarin, ya, mencari gradien dari sebuah garis. Cara yang pertama kemarin yaitu dengan dari apanya, ya, dari persamaannya, ya kan, diubah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. M-nya nanti koefisien dari X-nya adalah sebagai M, yaitu kemiringan dari garis tersebut, ya. Baru cara yang kedua yaitu dengan jika diketahui dari 2 titik, ya kan, kita masukkan ke rumus ini, salah satu dari rumus ini, ya, untuk mencari gradiennya. Kemudian poin yang di sini kita dapat ketahui bahwa gradien 2 garis sejajar dikatakan sejajar apabila kemiringan garis yang pertama dengan garis yang kedua itu adalah sama, ya. Jika kemiringannya sama, maka kedua garis tersebut dapat dikatakan 2 garis yang sejajar, ya. Kemudian 2 garis yang dikatakan tegak lurus jika garis yang pertama dikalikan dengan garis kedua sama dengan negatif 1, ya, atau MG sama dengan negatif 1 per MH, ya, gitu, ya. Jadi di sini karena pelajarannya dalam daring, ya, kita hanya mempelajari tentang poin-poinnya saja, ya, di sini. Jadi, ya, kita lihat rumus persamaan garis. Minggu lalu juga udah kita masuk ke pelajaran rumus persamaan garis, yaitu yang pertama, ya. Jika diketahui persamaan garis yang melalui titik AX, ya, satu titik, diketahui satu titik, maka dapat kita cari persamaan garisnya, ya. Baru di sini kita akan masuk yang kedua, ya. Minggu lalu dari masing-masing ini, yang ini kemarin udah kita bikin contohnya, yang kedua dan ketiga belum, ya. Nanti insya Allah kita buat contohnya, ya. Yang ini udah kita buat contohnya juga minggu lalu, 2 contoh. Sekarang pertama kita masuk ini dulu, ya. Kita masuk yang ini, kemudian kita buat nanti contohnya. Rumus persamaan garis ini berhubungan dengan poin yang kedua dan ketiga ini, insyaallah taala, ya. Jadi kita lihat bahwa jika diketahui 2 titik, ya, 2 titik dari sebuah garis tersebut, maka dapat kita cari rumusnya, cari persamaan garisnya dengan memasukkan rumus ini, ya. Y dikurang Y1 per S dikurang S1 sama dengan Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1, ya, seperti itu.
Jadi di sini minggu lalu kita paling tidak sudah mendapatkan dua rumus, ya kan? Yaitu mencari gradien, ya kan? Mencari gradien jika diketahui satu titik ataupun dua titik, yaitu rumusnya Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1. Kemudian rumus yang kedua yaitu untuk mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali S dikurang S1. Sekarang kita masuk ke rumus jika diketahui dua titik, ya kan? Jika diketahui dua titik, bagaimana cara mencari rumusnya? Bagaimana rumusnya? Di sini kan tidak diketahui gradien, ya kan? Berarti gradien ini coba kita ganti dengan yang ini. Ya, kita ganti dengan yang ini gradiennya. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M-nya kita ganti. Y2 dikurang Y1 per S2 dikurang S1 dikali dengan X dikurang S1. Ya. Di sini baru kita ingat kembali pelajaran aljabar, jika kali dipindahkan maka hasilnya akan menjadi bagi, ya kan? Dipindahkan sisinya, ya. Berarti di sini ini kita pindahkan aja yang ini. Ya, pindahkan ke sebelah kiri. Y dikurang Y1 per ini kan kali berarti menjadi bagi. X dikurang S1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per S2 dikurang S1. Ya, jadi seperti ini rumusnya. Rumus yang tadi, ya. Rumus yang ini ada hubungannya dengan rumus sebelumnya yang sudah kita ketahui, yang sudah kita dapat. Yaitu yang pertama yang ini, ya kan, M gradien Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1. Kita masukkan nilai dari M-nya ke sini. Ya kan? Karena dalam poin yang kedua ini bahwa persamaan garis yang melalui jika diketahui dua titik, ya tidak diketahui gradiennya. Berarti kita masukkan nilai yang tadi. Sini kita masukkan ke nilai M-nya, maka akan kita dapatkan rumus yang baru yaitu Y dikurang Y1 per S dikurang S1 sama dengan Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1, ya. Jika diketahui dua titik. Titik pertama, titik kedua, ya kan. Bagaimana mencari nilai ataupun persamaan dari garis tersebut. Persamaan garis ini apa? Udah diketahui dua titik. Apa persamaan garisnya, ya kan? Caranya yaitu dengan memasukkan ke rumus ini. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh, ya. Kita lihat contohnya yaitu nomor 4, ya. Persamaan garis yang melalui titik 2, -5 dan -3,6, ya. Kita buat diketahui garis melalui titik 2, -5 dan -3,6, ya kan, -3,6. Ditanya apa? Ditanya titik 2 yaitu persamaan garisnya, ya kan, ditanya persamaan garis. Jadi diketahui dua titiknya, ditanya persamaan garisnya. Caranya yaitu seperti yang tadi, ya, tinggal kita masukkan ke rumus, jawab. Berarti di sini kita dapat, biar lebih mudah kita tulis dulu, X1 sama dengan apa? 2, ya kan. Ini kita buat titik yang pertama, ya.
Titik yang pertama, ini titik yang kedua. Ya kan? Di sini berarti X1-nya 2. X2-nya berapa? Negatif 3. Ya kan? Y1-nya berapa? Negatif 5, ya. Negatif 5. Y2-nya sama dengan 6, ya kan? Udah, baru tinggal antum terus rumusnya tadi. Rumusnya tadi apa? Yang ini, ya kan? Y dikurang Y1, Y dikurang Y1 per X dikurang S1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per S2 kurang S1. Udah, tinggal ganti-ganti aja, masukkan. Y dikurang Y1, Y dikurang negatif 5, berarti negatif kurang jumpa dengan negatif, negatif jumpa negatif, berarti menjadi positif, ya kan? Itu pun kita tulis dulu ya, negatif 5 per X dikurang S1, X dikurang S1-nya berapa? 2, sama dengan Y2, Y2 berapa? 6, dikurang Y1-nya berapa? Negatif 5 per X2-nya berapa? Negatif 3 dikurang X1, 2. Ya kan? Udah. Berarti tinggal kita buat. Y ini berarti menjadi Y tambah 5. Ya kan? Negatif dengan negatif menjadi positif. Per S kurang 2 sama dengan 6 tambah 5 per negatif 3 kurang 2. Negatif 3 kurang 2 berapa? Negatif 3 kurang 2 negatif 5. Berarti Y ditambah 5 per S kurang 2 sama dengan 11 per negatif 5. Ya kan? Setelah ini gimana? Bentuk aljabar, perkalian aljabar. Caranya yaitu dengan dikali silang, ya kan? Ya, ingat dikali silang ya. Dikali silang berarti negatif 5 dikali dengan Y tambah 5, ya kan? Ingat, negatif 5 dikalikan dengan Y tambah 5 sama dengan 11 dikali dengan S kurang 2, ya. Oke, yang ini dikalikan dengan ini, yang ini dikalikan ke sini, ya. Negatif 5 dikali Y berarti negatif 5Y di negatif 5 tambah 5 tambah 25 sama dengan 11 dikali X, 11X dikurang 22, ya kan? Kurang 22. Kemudian kita lihat jawabannya, pilihan bergandanya seperti apa, ya, yaitu seperti ini ya. Baik, langsung aja kita jumlahkan. Ana tulis di sini, ya. Negatif 5Y ditambah 2X berarti coba kita pindahkan yang ini negatif, ya. Negatif 5 dikali positif 5 yaitu negatif 2, negatif 25 ini, negatif 25. Itu Anda tulis lagi ya, minus 5Y dikurang 25 sama dengan 11X dikurang 22, ya. Berarti kita pindahkan, coba pindahkan ini. Negatif 5
Coba kita pindahkan yang di sebelah kiri lagi, kita pindahkan tetap, ya. Berarti kita pindahkan 5Y terlebih dahulu, ataupun negatif 25 kita pindahkan terlebih dahulu. Berarti negatif 5Y tinggal negatif 5Y sama dengan 11X dikurang 22. Ini negatif pindah ke kanan menjadi positif 25, ya kan? Negatif 5Y sama dengan 11X dikurang berapa ini? Dikurang ataupun ditambah negatif 22 tambah 25 berarti positif 3, ya kan? Positif 3. Baru kita pindahkan lagi yang ini. Berarti tinggal 0 di sebelah kiri. Berarti 11X ditambah 3 ditambah 5Y, ya kan? Sebenarnya sampai di sini pun antum jawabannya udah betul ya. Di sini tinggal kita cocokkan ke optionnya, karena di sini soal kita option, kita cocokkan ke optionnya, ya. Di sini kita cocokkan ke bentuk optionnya, ya. Di sini kita tinggal pindahkan, berarti pindahkan positif 3 ke kiri, yaitu negatif 3 sama dengan 11X ditambah 5Y, ataupun 11X ditambah 5Y sama dengan negatif 3, ya kan? Seperti itu dia. Berarti jawabannya 11X ditambah 5Y sama dengan negatif 3, ya. 11X tambah 5Y sama dengan negatif 3. Jawabannya yaitu yang B, ya kan? Seperti itu ya caranya. Jadi sampai tahap ini tadi, sampai tahap yang ini, jawaban antum udah benar, ya. Sampai ke sini, ya. Karena udah menjadi bentuk paling sederhana. Tinggal antum pindah-pindahkan bentuknya, ya, nilainya sama, ya kan? Sesuai dengan bentuk di option pilihan bergandanya, ya kan? Jika soalnya pilihan berganda, ya. Baik, anak didik sekalian, kita lanjut ke yang tadi, ya. Di sini kan kita udah masuk ke contoh yang ini, ya. Satu contoh, antum tinggal masukkan, ya. Kita lihat kembali. Masukkan ke rumusnya, tinggal antum tentukan dulu terlebih dahulu X1-nya, S2-nya, Y1-nya, Y2-nya, udah tinggal antum masukkan ke rumus, ya kan? Ya, antum masukkan ke rumus, kemudian dijumlahkan yang bisa dijumlahkan, ya kan? Ini negatif menjadi positif, negatif menjadi positif, ya kan? Udah, kalau udah bentuknya seperti ini, jumlahkan yang bisa dijumlahkan. 11 per negatif 5, ya kan? Ini 11 per negatif 5. Kalau udah bentuknya seperti ini, nggak ada lagi yang bisa dijumlahkan, udah tinggal antum kali silang, ya. Negatif 5 dikali Y tambah 5 di sini. Ingat bentuk aljabar, yaitu satu suku dikali dengan dua suku, ya kan? Dikalikan ke setiap sisi, ya. Jangan antum kalikan cuman ke satu sisi. Ini dikalikan ke Y, ini dikalikan ke 5, ya. Jangan cuma dikalikan ke Y-nya aja, ya kan? Hasilnya menjadi negatif 5Y dikurang 25, ya. Negatif 5 dikali positif 5 jadi negatif 25, ya kan? Seperti itu, ya. Yang ini di sebelah kiri, yang di sini di sebelah kanan. 11 dikali X dikurang 2, sama juga. Antum harus kalikan kedua sisinya, ke yang satu suku ke dua suku, ke masing-masing, dikalikan ke X, dikalikan juga ke 2, negatif 2, ya. Lihat ini tandanya yang ada di depannya, berarti tanda 2 yaitu negatif, ya. Jangan ditinggalkan tandanya. 11 dikali X berarti 11X, 11 dikali negatif 2 berarti negatif 22, ya. Artinya yaitu 11X dikurang 22, ya. Ini operasi aljabar, diingat kembali, ya. Kemudian tinggal kita pindah-pindahkan, ya. Operasi aljabar, pindahkan biar bisa dijumlahkan yang sejenis.
Ya, berarti yang ini kan negatif 25 kan sejenis dengan negatif 22, sama-sama bentuk konstanta, ya kan? Berarti tinggal kita pindahkan yang ini. Ya, dijumlahkan negatif 22 tambah 25, ya kan, menjadi 3. Sampai di sini sudah jawaban antum sudah betul. Tinggal kita menyesuaikan karena soal kita option pilihan berganda, kita sesuaikan bentuknya seperti yang di pilihan bergandanya. Sampai di sini sebenarnya jawaban antum sudah betul. Ya, seperti itu. Baik. Nah, didik sekalian, kita lanjut ke yang ini tadi ya. Poin yang kedua dan poin yang ketiga belum kita buatkan contohnya, ya kan? Belum kita buatkan contohnya di poin yang kedua dan yang ketiga. Di sini kita lihat mana contoh dari bentuk tersebut kita lihat di soalnya mana contohnya, ya. Kita masuk ke contoh yang berkaitan dengan poin yang kedua ya, gradien 2 garis sejajar. Nah, yang nomor 8 berarti. Afan di sini kurang apa ya? Sini kita lihat nomor 8, persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik negatif 2,5. Nah, di sini lebih bervariasi lagi soalnya. Ya. Di sini nanti mungkin insyaallah Ana akan kirimkan PR antum ya, biar lebih antum berlatih mengerjakan soalnya. Ya. Latihannya. Jadi di sini kita kerjakan satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Contoh tentang yang kedua, gradien 2 garis sejajar. Ya. Yaitu nomor 8. Berarti kita tulis yang diketahui. Kita tulis yang diketahui ya. Kita tulis nomor 8 tadi ya. Nomor 8 diketahui sebuah garis sebuah garis apa aja tadi yang diketahui? Sebuah garis yang sejajar, ya sejajar biasa dibuat tanda seperti ini ya. Sejajar dia. Dua garis sejajar dengan garis 2x ditambah 3y tambah 6 sama dengan 0, ya kan? Kemudian dan garis ini, garis yang diketahui ini dan melalui titik negatif 2,5, ya. Jadi di sini ditanya apa? Ditanya yaitu persamaan garisnya. Persamaan garis. Jadi di sini gambaran dari soal ini adalah ada dua garis, ya. Ada dua garis, ya kan? Sebuah garis yang pertama, ya, belum diketahui persamaannya. Kemudian garis yang kedua sudah diketahui persamaannya, yaitu persamaannya apa? 2x tambah 3y tambah 6. Ya, ini persamaan garis yang kedua. Diketahui lagi bahwa garis yang pertama tadi, sebuah garis yang tadi sejajar dengan 2x tambah 3y tambah 6. Dengan garis yang kedua sejajar, ya kan? Baru yang kedua, garis yang pertama itu diketahui salah satu titiknya,
yaitu minus 2,5. Kemudian ditanya persamaan garis yang satu pertama ini yang belum diketahui. Ya kan? Berarti syarat mencari syarat mencari sebuah persamaan tadi kita lihat di materinya apa? Yaitu syaratnya yaitu diketahui satu titik dan gradien ataupun diketahui dua titik. Ya kan? Ataupun diketahui dua titik. Di sini hanya diketahui satu titik. Di soal kita diketahui satu titik dan bahwa dia sejajar. Ya, jawabannya yaitu kita cari dulu gradien yang ini. 2x ditambah 3y ditambah 6, kita cari gradiennya, yaitu dari persamaannya kita ubah menjadi y sama dengan mx tambah c, ya kan? Kita ubah persamaannya ke y sama dengan mx tambah c, ya. Kita pindahkan berarti 2x. Berarti 3y tambah 6 kita pindahkan menjadi negatif 2x. Ya kan? Positif pindah menjadi negatif. Ya kan? Kemudian 6-nya kita pindahkan lagi. 3y sama dengan negatif 2x dikurang 6. Ya kan? Y sama dengan kita pindahkan. Kita usahakan tadi bentuknya y sama dengan mx ditambah c. Ya kan? Berarti harusnya di sebelah kiri cuman ada y. Berarti kita pindahkan ini. Kali pindah menjadi bagi. Ya kan? Negatif 2x kurang 6 per 3. Ya kan? Nanti bisa kita buat y sama dengan negatif 2 per 3x dikurang 6 per 3. Negatif 6 per 3 yaitu negatif 2. Ya kan? Udah dalam bentuk mx tambah c, ya kan? Di sini ataupun kurang c, berarti udah dapat kita ketahui bahwa m-nya gradiennya yaitu negatif 2 per 3. Ini kan gradien garis yang kedua, ya kan? M2 sama dengan negatif 2 per 3, ya kan? Berarti M1 berapa? M1 nya garis yang sebuah garis tadi, berapa gradiennya? Yaitu kita lihat dari materinya. Dari materi tadi bahwa gradien dua garis yang sejajar berarti gradien yang pertama sama dengan gradien yang kedua. Ya kan? Berarti kita dapat bahwa gradien yang pertama juga negatif 2 per 3 karena dia sejajar. Dikatakan sejajar bahwa syaratnya yaitu gradiennya harus sama. Di sini sudah kita ketahui gradien dan titik. Berarti bisa kita cari persamaannya, ya kan? Apa rumusnya mencarinya? Kalau diketahui satu titik dan gradien, kita lihat lagi rumusnya, ya kan? Yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali s dikurang s1, ya kan? Y dikurang y1 sama dengan m dikali s dikurang s1. Nanti tinggal kita masukkan y di sini kan berarti x1-nya sama dengan negatif 2, y1-nya sama dengan 5, ya kan? Udah tinggal kita masukkan ke sini. Y dikurang y1 kurang 5 sama dengan m-nya negatif 2 per 3 dikali dengan x dikurang berapa s1-nya? S1-nya yaitu 2 dikurang negatif 2 berarti jadi tambah kan? Dikurang dengan kurang jadi tambah 2, ya. Y dikurang 5
Y dikurang 5 sama dengan udah dikalikan. Negatif 2/3 X ditambah negatif 2/3 dikali dengan 2. Berarti ini menjadi kurang ya. Kurang nih. Kurang 4/3. Ya. 4/3. Berarti di sini agar hilang, karena di sini sama-sama dengan 3, agar penyebutnya dihilangkan, berarti sisi kiri kita kalikan dengan sisi sama-sama dikali 3 ya, sisi kiri dan sisi kanan, ya kan? Berarti Y kurang 5 dikali dengan 3 sama dengan minus 2/3 X dikurang 4/3 dikali dengan 3 ya. Ini bagaimana, kenapa harus seperti ini? Bisa enggak tidak dihilangkan tanda 3-nya? Bisa, tetapi di sini kita menyesuaikan ke option ya. Option pilihan bergandanya di sini dalam bentuk tidak ada tanda atau tidak ada penyebutnya ya. Berarti kita sesuaikan, kita kalikan sama-sama dikalikan dengan 3. Berarti di sini menjadi 3Y dikurang 15 sama dengan minus 2X dikurang 4. Ya. Di sini tinggal kita pindahkan 3Y dipindah ke kanan ini tambah 2X. Yang ini dipindah, baru yang ini dipindahkan lagi, negatif 15 ditambah 4 sama dengan 0. Berarti 3Y ditambah 2X dikurang berapa ini? 11 sama dengan 0. Ya, seperti itu jawabannya ya. Baik, anak didik sekalian, berarti jawabannya yaitu yang C ya, jawabannya yang C. Baik anak didik sekalian, seperti itu cara mengerjakannya. Minggu depan kita akan lanjut ke contoh yang poin yang ke-3 ya, gradien 2 garis tegak lurus ya. Demikian anak didik sekalian, terima kasih atas perhatian antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.